Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 28 November 2024 dalam pekan biasa ke-34 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, agar sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 18, ayat 1 dan 2, ayat 21 sampai dengan 23, dan bab 19, ayat 1 sampai 3, dan ayat 9a. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan nampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah kota Babel itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu. Pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adilah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah,
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah Anak Domba. Alleluia, alleluia, alleluia. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21, ayat 20 sampai dengan 28. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,
Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda bahwa kehancuran Yerusalem akan didahului dengan pengepungan kota itu oleh tentara-tentara. Kota itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kondisi tersebut membuat penduduk Yerusalem berusaha melarikan diri untuk mengungsi dan menyelamatkan diri mereka. Tidak aman lagi bila tetap berdiam dalam kota yang sedang menuju keruntuhannya. Saat itu akan menjadi masa yang menegangkan dan penuh dengan kesukaran, terutama bagi orang-orang yang lemah, seperti ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui bayinya. Kematian dan penjara akan dialami oleh sebagian penduduk Yerusalem. Sungguh menakutkan penghakiman Allah Bapa. Sejarah kemudian memang membuktikan bahwa sabda Yesus digenapi. Bangsa Romawi merebut dan menghancurkan Yerusalem serta Bait Allah. Sungguh ironis, Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera mengalami keruntuhan yang mengenaskan. Allah yang dulu menjadikan Israel sebagai bangsa pilihannya, kini membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Israel tidak lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka, tetapi menjadi bangsa yang berada di bawah penjajahan bangsa lain. Itu terjadi sebagai akibat penolakan mereka
terhadap Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Allah bagi mereka. Semua ini merupakan peringatan bagi siapapun yang memberontak melawan Allah dengan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Maka jalan terbaik bagi orang yang tidak ingin mengalami akibat yang mengerikan adalah berdamai dengan Allah. Perdamaian yang bisa dicapai dengan memohon pengampunan dari Sang Juru Selamat yang telah mencurahkan darahnya agar hukuman dosa itu tidak lagi menjadi tanggungan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan menolak penyelamatan Allah? Apakah kita juga akan menolak kehadiran Yesus Kristus di dalam hati kita dengan membiarkan kehidupan duniawi yang semu memanjakan dan menghancurkan kita? Allah Bapa sangat mengasihi kita umatnya. Bahkan Ia mengirim putranya menjadi manusia untuk mewartakan sabdanya agar masuk dalam pertobatan dan mengenali kerajaan Allah. Demi menebus dosa manusia, Sang Putra rela menderita, wafat di salib, dan bangkit dari antara orang mati. Itu semua dilaksanakan oleh Yesus Kristus secara paripurna agar kita selamat dari maut dan beroleh hidup kekal. Yuk, mari kita membuka hati, memohon pengampunannya, dan membiarkan Dia masuk untuk memimpin langkah hidup kita menuju kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ampunilah segala kelalaian kami yang suka menolak kehadiran Putramu, Yesus Kristus, di dalam hati kami. Bimbing dan tuntunlah kami, agar semakin mengenal dan menyerupai Dia yang telah memberi teladan melalui kedatangannya di dunia. Semoga Roh Kudus senantiasa menerangi akal budi kami dengan memimpin hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Gunakanlah kami sebagai alat karya keselamatan-Mu, dan kiranya kami boleh melangkah bersama Sang Kudus menuju hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.